Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan nama saya Suraya ya. Iya. Bisa dipanggil Raya. Mbaknya sendiri namanya siapa ini? Nama lengkap? Ya, nama lengkap. Namanya Clara Ayuni Mutia. Dipanggilnya Clara. Cantik banget sih sama kayak orangnya. Masya Ya, jadi hari ini ya akan melakukan anamnesa ya. Jadi kita tuh harus mengisi identitas dulu. Tadi namanya siapa? Clara Ayuni Mutia. Mutia. Terus tempat tanggal lahirnya? Pati. Oh, Pati. 19 Juli 19 Juli 2005. 2005. Jenis kelamin perempuan. Alamatnya mana? Dari desa ya? Iya. Bulungan. Desa Bulungan. Kecamatan Tayu. Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Ini statusnya sudah menikah atau belum? Oh belum. Oh, belum. Masih Ya. single. Masih bersama. Tinggal Maksudnya di rumah sama siapa? Keluarga masih di rumah ya? ya, sama ibu. Oh, sama ibu. Pekerjaannya apa, Mbak? Pekerjaannya ibu. Sampean. Oh saya. Iya, Mbak Claranya sendiri. Mbak Claranya enggak kerja, saya enggak kerja. Kuliah. Oh iya, kuliah. Sebagai mahasiswi ya? Mahasiswi. Iya. Di universitas mana ini? UIN Sunan Kudus. Wah, ya. Nah, yang kedua ini saya tanyai tentang keluhannya Mbak. Keluhannya yang utama ini apa selama ini Mbak? Keluhan secara fisiknya gitu? Kalau saya sering pegel ini, apa namanya, punggung. Oh, berarti punggungnya sering sakit. Ini punggungnya sering sakit itu sakitnya baru-baru ini atau udah beberapa hari yang lalu? Sebenarnya kayak udah seminggu terakhir ini sih. Oh. Apalagi waktu ini UAS. Iya. Sering banget kayak rasa tiba-tiba capek. Padahal tuh kayak saya nggak ngapa-ngapain tapi ya capek gitu. Karena itu ya Mbak, mungkin UAS itu ya, punggung jadi sakit. Ini sering mengerjakan tugas. Nah, ada itu nggak keluhan-keluhan lain kayak gitu? Yang selain ini. Selain fisik. Selain fisik. Batin juga. Batin. Kalau di batin sebenarnya nggak terlalu sih. Nggak Cuma ada terlalu. ya kayak Mungkin kan akhir ini kayak kan sering overthinking juga sih sebenarnya. Kayak saya overthinking kayak mikir-mikir yang seharusnya nggak saya pikirin tuh nggak kepikiran gitu. Nah itu juga bisa bikin nambahin capek. Overthinking. Terus kan bisa membuat fisiknya jadi capek. Jadi capek. Gitu ya. Tadi tentang pemeriksaan ini ya, fisik. Jadi di sini ada fisik sama emosi ya. Nah, jadi saya akan memeriksa yang fisiknya atau jasad itu. Nah, terkait rambut, secara physically Mbak, menurut Mbak itu yang Mbak rasain apa? Kayak fisiknya, maksudnya dari skala negatif atau positifnya gitu. kalau skala negatif sama positif lebih dominan negatifnya Oh, sih. negatif. Soalnya rambut saya tuh sering lepek. Terus sering rontok Oh, juga. rontok. Saya kayak sering ganti-ganti sampo tapi tetap rontok tuh banyak banget. Berarti rate-nya berapa Mbak? Rate-nya 1 sampai 10 ini? 4. 4, Iya. nggak apa-apa. Apa yang menurut Mbak ini yang dirasakan di bagian rambut itu secara emosinya itu positif atau negatif nih Mbak? Sebenarnya saya lebih ke positif. Positif. Positifnya ini grade-nya berapa? 1 sampai 10? Ya 8. Oh, 8. Yang dirasakan apa ini? Nah saya itu suka kayak nyisir rambut Mbak. Suka banget kayak nyisir rambut, bahkan kayak lagi tengah malam tuh saya sering nyisir rambut kayak. Nantinya kalau saya udah nyisir rambut terus rambutnya kan rapi gitu kayak ada rasa puas tersendiri gitu, kayak ya tenang ya puas gitu. Kayak dalam kesepian saya lagi gabut gitu ya, saya tuh suka kayak nyisir rambut kayak gitu. Tapi emang tapi rasanya kayak plong gitu. Benar. Nah, ini yang kedua telinga, tentang telinga. Ini yang Mbak rasakan secara fisik itu positif atau negatif? Mungkin yang Mbak rasakan tentang telinga Mbak itu bagaimana? Kalau yang dari fisik ya? Iya, atau mungkin ini telinganya baru sakit atau bagaimana? Oh, positif kalau sekarang ya. Positif. Soalnya ini baik-baik saja, nggak ada kendala ini ya, alhamdulillah. Terus ini grade-nya berapa Mbak yang fisiknya? Positif ya? Positifnya? Saya kasih 9 deh. Wah, 9 ya. Untuk emosinya bagaimana Mbak? Kalau dari emosi telinga ya? Telinga, maksudnya apa yang Mbak rasakan tentang telinga Mbak? Bagaimana? Seperti itu Mbak. Kayak apa ini? Saya nggak suka sama telinganya, apa bagaimana, menjengkelkan atau bagaimana gitu. Yang Mbak rasakan gitu kan? Tetap positif sih kalau dari positif ya. Apa? Berarti positifnya berapa sih Mbak ini? Maksudnya kalau yang dari emosinya saya kasih 8 aja. 8. Apa yang Mbak rasakan tentang emosi dari telinga? Telinganya. Kalau dari telinga itu pernah nggak Mbak, saya tuh kayak sering telinganya tuh ngedengin gitu. Oh iya. Tapi ngedenginnya itu satu telinga aja. Ngedengingnya kayak tiba-tiba banget gitu. Itu terus perasaannya Mbak gimana Mbak? Kayak mendenging tiba-tiba kayak gitu? Kalau saya dengarnya dari orang katanya kan kalau kedenging itu tandanya daun kita yang di sidratul muntaha itu kejatuhan sama orang yang mati gitu kan. Saya langsung mikir, emang iya bener kayak gini. Terus langsung baca sholawat kan gitu. Ya Allah gitu ya. Ini langsung ingat kalau kayak gitu. Jadi kayak ada rasa takut gitu karena kayak mendengarkan seperti itu gitu kan.
Kayak sering banget ngedingin kayak gitu. Terus langsung kayak membaca selawat itu tadi ya Mbak. Benar. Bagus Mbak. 3 itu Iya. tentang hidung Mbak. Apa yang Mbak rasakan secara fisik nih tentang hidungnya? Itu Mbak mempunyai hidung cantik seperti itu, apa yang Mbak rasain nih? Positif atau negatif ini Mbak? Positif lagi. Positif ya, Iya. positif. Grade-nya berapa nih Mbak? Grade-nya 9. 9 ya. Terus Mbak apa yang dirasain ini secara fisiknya kayak gitu? Kalau dari fisiknya ya sebenarnya kalau panjang sih enggak ya. Ya standar sih, cuma Standar. tahu nggak ini boleh cerita ya Mbak? Nggak apa-apa. Hidung saya dulu tuh ini kan agak panjang dikit, orang kalau perhatiin dia sadar. Soalnya saya pernah jatuh, cederanya di hidung. Terus hidung saya tuh dulu kan sampai cedera sampai kayak agak bengkok dikit gitu tulangnya. Oh iya. Jadi sampai sekarang gitu, cuma kalau dari kayak sakit udah nggak ngerasain sakit, cuma ya kayak masih ada bekasnya gitu. Oh berarti masih ada bekasnya, tapi sebenarnya nggak udah, maksudnya alhamdulillah baik gitu ya? Ya udah baik-baik aja. Iya. Apa yang Mbak rasain ini tentang hidung tapi secara emosinya? Secara emosinya. Apa yang Mbak rasakan? Mencium ya. Iya. Mencium udara ataupun apa ini, atau maksudnya ya baik-baik saja, nggak merasakan apa-apa gitu? Saya kasih grade positif ya. Iya, Soalnya positif. hidung itu kayak aspek kayak krusial banget ya buat bernafas kan, dia menghirup udara dari menghirup hidung. udara. Jadi kayak Jadi masih aspek penting gitu ya? aspek penting banget dia Gitu. hidung. Ya berarti grade-nya berapa nih Mbak yang buat perasaannya emosi di hidung? 9 ya. 9 ya. Terus mata, apa yang Mbak rasakan nih tentang mata Mbak secara fisik untuk melihat gitu? Kalau mata saya secara fisik akhir-akhir ini ya sering capek Mbak. Capek. Terus saya itu saya belum pernah periksa sih sebenarnya, cuma saya kayak ngerasa saya itu kayak punya minus. Soalnya saya kalau kuliah saya lihat papan tulis itu udah ngeblur. Padahal saya posisinya di depan juga itu bisa kebaca, cuma kayak ya udah tulisannya ngeblur gitu, nggak jelas. Nah sekarang kayak saya ini tapi belum periksa sih, nggak tahu, coba nanti hasilnya kayak gimana. Iya. Mungkin itu bisa jadi apa ini minus kan? Secara fisiknya berarti negatif ya Mbak? Negatif ya? Kayak negatif ya. Iya. Apa positif Mbak? Negatif ya. Soalnya ngeblur tadi ya matanya. Sering capek juga kan ya, kelelahan juga akhir-akhir ini kan menghadapi UAS juga. Berarti ini apa skalanya berapa Mbak grade-nya? Kasih 4 ya. 4 ya. Oh ya Mbak, ini secara emosinya apa yang Mbak rasakan tentang mata ini? Apa yang Mbak rasakan ini? Ada rasa atau tidak nih? Nggak ada deh kayaknya Mbak. Oh tidak ada rasa. Nggak ada. Nggak apa-apa ya, tidak ada rasa, saya tulis seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Untuk yang kelima tentang wajah, apa yang Mbak rasakan tentang wajah Mbak secara fisiknya Mbak ini? Kalau secara fisik saya tentang kasih wajah grade positif ya. Positif ya. Positifnya Kalau grade-nya dari- berapa Mbak? Oh grade-nya 7 ya. 7. Kalau dari struktur muka ya oke. Cantik Suka. ya. Enggak sih, kalau kecantikan kan relatif. Iya. Cuma ya harus juga ya. Iya. Secara emosinya tentang wajahnya ini bagaimana Mbak? Mungkin tentang wajah, secara apa yang Mbak rasakan tentang wajahnya? Nah wajah saya kalau dari emosinya emosi positif sih Mbak. Oh iya, positif. Kayak rasa Rasanya apa? Maksudnya kayak dipandang orang itu kayak maksudnya orang suka sama saya, jadi gitu. saya mempunyai rasa saya senang, bangga senang, saya suka sama diri saya. Oh gitu. begitu. Bukan maksudnya kepedean atau enggak. Iya. Kan ya bener tadi kata Mbaknya self Self love kan. love, iya benar. Jadi ini positif dalam Iya. grade-nya berapa? Saya kasih 8. 8 ya. Nah, untuk rasa fisik tentang kepala nih Mbak, apa yang Mbak rasakan secara fisik tentang kepala Mbak nih? Kepala ya. Iya, Kalau dari fisiknya mungkin apa positif atau negatif, kepalanya ini sakit atau apa bagaimana? kalau buat akhir-akhir ini positif nih Mbak. Soalnya kayak jarang ngerasain sakit kepala atau apa, jarang ada keluhan sih di kepala saya. Terus itu grade-nya berapa Mbak? Grade-nya saya kasih 7 ya. 7. Terus apa yang Mbak rasakan secara emosi nih Mbak tentang kepala Mbak? Kalau secara emosi ya, otak tuh masuknya di kepala ya Mbak ya. Kalau misalnya saya pikiran atau apa itu masuk di kepala nggak? Iya. Berarti negatif sih Mbak kalau dari emosinya. Oh, apa tadi Mbak yang Mbaknya overthinking itu iya, tadi? yang Oh overthinking. iya. Berarti negatif grade-nya berapa Mbak? Grade-nya saya kasih 6 deh. Oh nah, Iya. iya, nggak apa-apa ya. Mungkin itu tadi ya, overthinking. Nah, yang selanjutnya itu tentang leher Mbak. Apa yang Mbak rasakan secara fisik tentang leher? Kalau leher saya negatif Mbak. Nah, negatif ya? Iya, nggak apa-apa. 3. 3. Soalnya Karena apa nih Mbak? sering pegel, kayak pegel banget kayak tengkleng tau ya Oh Mbak? iya Mbak, tahu kan Kayak sering banget kayak ngerasain tengkleng gitu di lehernya. Mungkin karena kayak saya ngerjain tugas, mantengin laptop kan kayak gini ya. Jadi kayak dia nunduk sakit gitu. Terus kadang juga mungkin posisi salah tidur juga. Iya, benar. Jadi seperti itu, maksudnya Pegel. pegel-pegel. Bener. Nah, untuk lehernya itu apa yang Mbak rasakan secara emosinya Mbak? Ya maksudnya baik saja atau maksudnya kayak kan sakit itu tadi kan Mbak, jadi kayak menjengkelkan gara-gara Iya ini. gitu bener, negatif jadi Negatif gitu kan. Kayak maksudnya tugasnya nggak selesai-selesai, ini jadi pegel, terus secara emosi seperti ini gitu. Kayak ya ampun kamu ya males gitu jadinya kan ya kayak
mau ngangkat kepala juga kayak udah susah, kayak malah udah capek. Jadi ya negatif. Negatifnya berapa nih, Mbak? Negatifnya saya tadi 4 deh. 4 ya. Nah, selanjutnya ini ya, Mbak. Ini rongga dada. Rongga dada itu berada di sini ya, Mbak? Di sini. Rongga dada, Mbak, apa yang Mbak rasakan secara fisik ini, Mbak? Kalau dari fisik saya rasanya baik-baik aja. Baik-baik aja. Jadi positif ya. Positif. Grade-nya berapa nih, Mbak, positifnya? Kali 9 deh. Oh, 9. 9 berarti baik-baik saja ya. Saja, sangat baik ya. Baik ya, alhamdulillah baik sekali. Nah, untuk secara emosinya apa yang Mbak rasakan nih? Emosinya, maksudnya apa yang Mbak rasakan tentang dadanya? Kayak maksudnya kayak merasakan seperti apa gitu emosinya? Kalau emosinya kayaknya dari saya itu termasuk sensitif ya kalau di emosi, kayak kadang kalau lagi jengkel sama orang apa itu langsung tekannya langsung nyes gitu, Mbak. Kayak langsung ya refleks gitu, kayak ya nggak sakit tapi kayak paham nggak, sakitnya Sakit banget gitu. Berarti grade-nya berapa nih, Mbak, ini? Grade-nya saya kasih 5 deh. Oh, 5 ya. Nah, ini perut atas, Mbak. Perut atas berarti sini ya? Iya. Apa yang Mbak rasakan secara fisiknya? Ini perutnya bagaimana? Baik-baik saja atau bagaimana? Kalau dari secara fisik baik-baik saja. Baik saja. Berarti grade-nya berapa nih, Mbak? Grade-nya 8 ya. 8. Terus secara emosinya bagaimana, Mbak? Kalau emosi apa yang Mbak rasain sih ini tentang emosi tentang perutnya nih, perut maksudnya mengingat apa, maksudnya perasaannya bagaimana gitu? Ada Mbak mempunyai perasaan seperti apa tentang perut atas ini ya? Atau enggak ada rasa nggak ada sebenarnya, soalnya nggak pernah kepikiran di perut atas juga sih. Iya. Terus ini perut atas terus sama perut bawah. Perut bawah. Nah, perut bawah Mbak ini secara fisiknya apa yang Mbak rasakan nih? Kalau dari perut bawah ya, itu ini ngaruh nggak, Mbak, kalau misalnya saya sering buang air kecil kayak gitu? Itu dari fisik ya? Perut bawah? Iya kan? Iya, dari situ. Ini negatif ya konteksnya, Mbak? Iya, negatif ya. Kenapa, Mbak? Karena kayak kalau di Jawa namanya res-resen ya. Saya nggak tahu bahasa ibunya apa, tapi itu saya kayak sering bolak-balik kamar mandi, pipis, sama buang air kecil, tapi itu kayak keluarnya itu sedikit-sedikit tapi sering. Nah, iya kayaknya kayak ada gangguan gitu di perut bawahnya. Apa ini namanya, maksudnya kayak sering ke kamar mandi terus gitu kan, Mbak? Sering buang air kecil. Buang air kecil ya, sama sih, Mbak. Nah, ini secara emosinya, Mbak, tentang kan perut bagian bawah tadi kan, itu Mbak apa yang rasain sih, kok ada rasa maksudnya kayak jengkel kamar mandi terus Iya, apa gimana? pasti itu jengkel Ya. Orang, Mbak ini baru aja masa keluar lagi gitu, malas bolak-balik kamar mandi jadi malas tapi gitu. kalau enggak saya Nggak ke kamar mandi ya kan jadi mampet, jadi malah jadi penyakit, Mbak, biasanya jadi gitu itu ya. Infeksi saluran kencing, Mbak. Tapi saya emang juga kayak suka nahan buat buang air kecil, kan nggak baik kan ya, Mbak? Nggak baik, Mbak, soalnya itu bisa jadi penyakit gitu. Kayak hal sepele yang sering disepelein padahal ya dampaknya besar emang, betul banget. Berarti Mbak itu yang secara fisiknya yang emosinya berapa tadi, Mbak, grade-nya? Emosinya yang perut bawah. Tadi kan jengkel itu. Oh iya. 3 ya. Terus yang ini secara fisiknya kan tadi buang air kecil terus resen tadi itu grade-nya berarti negatif ya, Mbak ya? Ini apa tadi? Yang itu perut bawah itu loh, yang gangguan. Fisik ya? Yang fisiknya, maaf. Fisiknya 5 deh. Oh, 5. Oke. Nih, tentang reproduksi. Apa yang Mbak rasakan tentang reproduksi, Mbak? Maksudnya kayak sering apa nih namanya? Air kecil atau maksudnya bagaimana? Seperti itu apa? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini dari fisik ya? Dari fisik. Itu seperti tadi ya? Iya, ya dia hampir kayak yang perut bawah tadi ya, soalnya kan saluran juga ya. Jadi kayaknya tadi grade-nya 5 ya? Negatif ya. Terus secara emosinya bagaimana, Mbak? Kalau secara emosinya ya dia karena fisiknya tadi negatif, ini ikut negatif juga. Negatif. Yang faktor saya sering buang air kecil. Ini kayak ya jengkel, malas gitu. 3 ya berarti, Mbak? 4 ya. Terus ini tangan ya, ini tangan nih. Secara fisik, Mbak apa yang Mbak rasain nih tentang tangannya? Kalau tangan saya fisiknya alhamdulillah positif. Positif. Soalnya ya enggak, ya baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya Tuhan juga. Iya. Ya gitu. Berarti grade-nya berapa ini, Mbak, tentang tangannya? Saya kasih 9. 9 ya. Ini 9. Berlaku tangan kanan kiri kan? Iya, tangan kanan kiri Mbak baik, berarti ini positif. Berarti terus yang secara emosinya nih, Mbak, tentang tangan seperti apa? Kalau secara emosi positif juga. Positifnya grade-nya berapa nih, Mbak? Boleh 10. Oh, 10. Baik. Soalnya udah kayak ya banget, pas banget gitu, kayak ya udah saya nggak ada keluhan buat sama tangan saya.
karena maksudnya kayak tentang tangan nih Mbak, secara emosinya ini apa yang Mbak rasain? Maksudnya alhamdulillah bangga maksudnya bisa membantu orang-orang ataupun bagaimana itu Mbak? Bener tadi yang kata Mbak. Oh iya, tangannya maksudnya bisa apa ini? Selain saya membantu diri saya sendiri, Membantu bisa orang lain juga. gitu. Alhamdulillah merasa terbantu gitu ya, gitu. Tentang bahu nih Mbak, apa nih yang secara physically bahunya apa yang Mbak rasain tentang Kalau bahu? bahu saya Ini sakit atau gimana? negatif deh Mbak. Negatif ya? Negatifnya di 5. Oh 5, Nah ini kenapa ya Mbak? karena Saya kan pakai itu Mbak, tote bag. oh Nah iya itu iya. rasanya tuh kayak pegel setengah kayak gini Mbak. Soalnya Oh, tote bag kan pakainya cuma satu bahu kan, jadi kayak ya pegelnya cuma sebelah doang. Nah itu tuh kayak mengganggu banget, kadang saya sampai saya gonta-ganti kanan kiri biar nggak pegel, tapi itu gimana Mbak, nggak apa-apa kah? Itu seharusnya ini aja sih Mbak, apa soalnya kan memang kalau apa ya, kalau pakai kita tuh harus pakai yang punggung sih Mbak ya, soalnya nanti kalau pakai yang samping takutnya nanti ini postur tubuh Mbak jadi miring gitu. Apa sih tahu kan Mbak itu Iya. kayak skoliosis tahu kan ya, itu nanti masuknya ke situ seperti itu. Jadi aku saranin sih pakai yang Tas punggungnya. tas punggung aja seperti itu ya Mbak. Makanya sekarang kan demi keestetikan ya Mbak. Iya iya paham ya, anak zaman sekarang gitu. Terus secara emosinya Mbak, apa yang Mbak rasain tadi? Kayak apa sih Kak? Tadi kan pakai yang gini gitu kan, tote bag itu Mbak apa sih emosinya yang Mbak keluarin ini? Emosinya tuh kayak ya kesel Kesel gitu ya. kesel ya kayak ya Allah capek banget gitu. Apalagi kayak nenteng-nenteng kadang kan bawa laptop juga Mbak, kayak gitu. Sebenarnya kan laptop harusnya dipakai di punggung ya, karena saya malas bawa tas punggung. Oh iya, tote bag itu kan. Jadinya kayak ya negatif. Negatif aja, kesel gitu. Bener. Berarti ini masuknya grade apa nih Mbak? Grade negatif. Negatif. Skornya berapa? Nomornya berapa? 4 deh. 4 ya, baik-baik. Terus ini punggung atas, bagian atas ya Mbak. Atas ini apa yang Mbak rasain nih? Kalau dari fisik, Secara fisiknya negatif Mbak. negatif. Makanya dari tadi yang dari leher kan langsung ke bawah itu kan punggung atas ya, karena saya sering pegel tadi, terus kayak menjalar ke punggung juga gitu. Jadi punggungnya juga sering capek, kayak sering sakit gitu. Terus ini grade-nya berapa Mbak kalau ini? Grade-nya 6. 6. Apa yang Mbak rasain nih tentang emosinya? Emosi Pas tentang sering sakit kayak gitu juga jadinya negatif ya Mbak. negatif. Negatifnya gimana nih Mbak? Apa yang Mbak rasain, jengkel atau bagaimana? Kesel? Sebenarnya enggak sih. Ya marah atau bagaimana? Sedih gitu? Iya sedih Mbak, Sedih. sedih apalagi kalau bangun tidur terus itu langsung badannya pegel-pegel, langsung ya Allah ini saya habis ngapain gitu kan. Saya tuh cuma tidur, ya udah apa kegiatan saya juga cuma Ya itu doang. ya nggak over banget ya udah berat, tapi kok bisa sampai sakit punggung, gitu. gitu. Kayak, ya capek Sedih gitu. Berarti ini apa ini skornya berapa Mbak untuk negatifnya? 5 ya, seperti itu. Untuk punggung bawah Mbak, punggung bawah itu yang ini ya, di sini. Nah itu apa yang Mbak rasakan secara fisiknya? Apa ini yang Mbak rasain? Mbak rasain di punggung bawah? Kalau di punggung bawah, alhamdulillah saya kayak jarang ada keluhan sih. Alhamdulillah aja, ya. jadi positif ya. Positif. Saya kasih 7 punggung bawah ya. Berarti baik-baik ya, alhamdulillah baik. Terus untuk secara emosinya Mbak, berarti Kalau secara emosi juga baik. baik ya, baik. Berarti berapa nih? Saya 8 ya. 8. Untuk kakinya Mbak, kakinya untuk akhir-akhir ini apakah ada keluhan secara fisiknya? Ada. Apa? Tiba-tiba sakit. Oh, sakit. Mbak tahu ini nggak, kemiren itu apa ya Mbak kalau bahasa Indonesia? Apa ya? Itu nggak sih Mbak? Betis ya Mbak? Oh, beda nggak? Betis kan yang ini ya. heeh. Kalau yang ini tuh apa Mbak? Tahu nggak? Oh, berarti itunya yang sakit. Tumit. Oh iya, Tumit. tumitnya. Nah, benar tumit itu kayak tiba-tiba sakit. Soalnya saya dulu kan ini bekas operasi Mbak. Oh, Iya, jadinya kayak operasi. sebenarnya kalau kayak masih sakit itu enggak, cuma kayak kadang ada tiba-tiba sakit, mungkin kan kayak efek yang dulu juga. Saya juga nggak tahu, tapi itu kayak tiba-tiba tapi terus juga hilang gitu. Tiba-tiba gitu ya Mbak ya? Kayak datang kayak ya aduh kayak celut-celut gitu kan. Nyeri gitu ya. ya benar. Tapi yang nggak maksudnya apa ini terus itu enggak ya? Enggak kok, Karena cuma maksudnya sebentar aja ya. tiba-tiba gitu ya. Datang tiba-tiba hilang. Gitu. Berarti ini grade-nya apa Mbak, negatif ya? Iya. Secara fisiknya apa? Negatif. Apa positif Mbak? Kayaknya negatif. Negatif itu tadi. Berarti berapa nih? Skornya berapa? 1 sampai 10 kira-kira? 6. Mungkin secara fisiknya bagaimana Mbak untuk kakinya? Emosi. Emosinya Kalau dari emosi maksudnya kayak emosinya kayak kakinya sakit itu kayak sedih atau merasakan seperti apa Mbak? ya benar sedih sih Mbak. Sedih ya? Sedih. Soalnya kayak terus saya tuh kayak berdiri agak lama tuh nggak kuat Mbak. Jadi gitu Kalau ya? berdiri gitu dia kayak ya sedih ya. Sedih aja, maksudnya kayak kalau mau berdiri lama tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak yang saya pengen aktivitas jadi yang banyak, jadi kayak kehalang sama kaki saya ini, soalnya gampang capek dia. Oh gitu, ya.
Berarti ini berapa mbak grade-nya? Grade-nya 5. 5 untuk negatif ya. Emosi ya. Ada keluhan lainnya apa tidak mbak? Dari tubuh saya. Atau sudah tidak ada? Enggak ada deh. Oh ya. Nah, jadi ini kita masuk ke emosi ya mbak ya. Emosi, jadi itu apa yang mbak rasakan, ini kan ada tentang keluarga, pekerjaan, tetangga, seperti itu. Nah, jadi ada objek emosinya. Yang pertama ini keluarga mbak. Apa yang mbak rasain nih terhadap keluarga saya? Ini dijabarin nggak bapak, ibu apa gitu? Iya bisa, maksudnya orang tua, anak, gitu. Pasangan atau siapa? Orang tua sih ya mbak. Orang tua. Soalnya kan saya anak tunggal ya, saya anak tunggal. Nah, ibu saya di rumah sendirian karena bapak saya merantau. Jadinya saya kayak bertiga ini LDR ya. Jadi kayak ya, ini dari tadi emosi kan mbak ya? Apa yang mbak rasain tentang emosi? Sedih, soalnya kangen gitu kan, sering kangen, soalnya juga namanya jarak jauh ya mbak, walaupun juga sering kayak komunikasi VC, tapi kan beda kalau ketemu langsung gitu. Apalagi kalau saya tuh kayak ya dari kecil kan udah sama ibu. Nah, saya tuh kayak baru hidup sendiri ya, baru kuliah ini ya. Jadinya kayak namanya kayak hidup baru, yang enggak sih, cuma kayak gaya hidup baru lah, enggak, saya tuh dia keluar dari zona nyaman gitu. Cuma ya masih kayak kangen sosok ibu saya gitu, kayak yang apa-apa dulu itu apa-apa serba ibu, sekarang harus sama bapak sendiri. Bisa, maksudnya mbak pengen sedih nggak apa-apa dikeluarkan gitu ya. Mungkin skornya berapa nih mbak? Positif atau negatif nih mbak? Positif itu jadinya negatif ya mbak? Gak apa-apa, ini sedih karena sedih terharu atau maksudnya terharu sih sebenarnya mbak. Sedih terharu ya? Gak nyangka aja saya kok udah gede udah kayak gitu lah. Oh ya, karena yang dulunya ini sama orang tua terus tergantung sama orang tua, sekarang kayak udah perlahan udah keluar dari zona nyaman. Sebenarnya lebih ke ya bangga sih ya. Keren berarti ya. Berarti skalanya positif grade-nya berapa nih mbak? Skalanya positif ya, saya kasih 10 deh. 10 ya. Ada keluhan secara fisik nggak mbak? Maksudnya kalau mbak maksudnya kayak memikirkan tentang apa ya, memikirkan tentang keluarga kan kadang itu ini ya, masuknya kayak kangen orang tua sih, kangen orang tua, nanti langsung ke fisik gitu, maksudnya kayak alhamdulillah enggak. Alhamdulillah saya enggak ya udah ya kangen, terus ya udah kalau udah vegan ya udah gitu, saya enggak terlalu kayak berlarut-larut enggak. Maksudnya apa, ini namanya secara emosinya gini nanti tuh tiba-tiba jadi sakit banget sampai gitu, kebawa di fisiknya kan gitu. Alhamdulillah ya, berarti nggak ada ya, cuma emosi doang gitu. Emosi aja tadi ya. Terus ini mbak, kan pekerjaan mbak itu mahasiswa ya. Ini secara emosi mbak itu bagaimana, apa yang mbak rasain nih sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa ya, iya. Kan baru semester 2 ya. Iya, semester 2. Kalau sejauh ini sih saya masih senang-senang aja, bahagia ya, menikmati masa mahasiswa baru lah ya. Mahasiswa baru, maba gitu. Belum ada beban juga. Mungkin juga masih kayak tugas-tugas biasa, jadinya masih seneng ya, masih positif. Iya. Kalau dari emosinya juga. Terus skornya berapa nih mbak buat? Skornya 9 deh. 9. Secara fisik bagaimana mbak? Nggak ada atau? Kalau secara fisik karena saya mahasiswa mbak, nggak ada deh. Nggak ada ya. Terus oh ya, berarti gimana mbak tadi? Enggak, tadi kan karena ya belum ada beban kan, jadinya fisiknya masih oke aja. Jadi maksudnya terbawa, maksudnya seneng suasana. Ya, seneng. Gitu ya, paham. Ya. Terus yang ketiga nih mbak, tentang objek emosi, tentang tetangga nih, apa yang mbak rasain secara emosi ya tentang tetangga gitu? Tetangga di rumah. Tetangga terdekat. Sebenarnya saya tuh orangnya kayak nggak terlalu bodo amat gitu ya aslinya, tapi kadang tuh ada aja tetangga yang julid gitu, berarti kayak setiap hari ada gitu kan. Saya tuh kayak ya udah berusaha ngejaga sikap apa tapi ada aja gitu yang diomongin gitu, jadi saya jadinya jengkel dan sebel juga, ini apa sih gitu, kayak ngurusin banget gitu, negatif karena terlalu mengurusi hidup orang lain gitu ya. Udah biarin, selagi saya gak ngerugiin kamu ya udah gitu, ngapain diurusin. Benar-benar iya sih. Nah ini secara kan emosinya negatif tuh, nah grade-nya berapa sih mbak ini? Grade-nya 2 boleh nggak? Oke, nggak apa-apa, ini nggak apa ya. Ada nggak maksudnya kayak emosi sama tetangga itu kebawa sampai ke fisik gitu loh, kayak pegel atau gimana gitu? Enggak sih sebenarnya, enggak sampai kan, maksudnya saya itu cuma batin doang. Oh gitu, batin. Berarti cuma maksudnya emosi aja gitu. Oke. Ada perasaan untuk objek emosi lain nggak mbak, selain maksudnya ada pertemanan ataupun yang lainnya nih? Kalau buat pertemanan boleh ya? Nggak apa-apa ya. Kalau buat pertemanan saya, alhamdulillah baik semua. Soalnya ya beruntung dapat teman-teman yang bisa dibilang kalau sefrekuensi sih enggak ya, cuma ya tadi bisa beradaptasi juga. Saya nggak terlalu kayak harus ngimbangin mereka gini-gini, cuma karena nggak terlalu ketara perbedaannya banget. Soalnya masih basic, soalnya kan saya kuliahnya di UIN juga. Apalagi saya jurusannya IKT kan, jadi kan basicnya itu masih anak-anak pondok, anak-anak pesantren gitu, jadinya masih bisa ke kontrol lah, masih gitu. Jadinya positif buat pertemanan saya. Buat itu grade-nya berapa mbak? Grade-nya buat pertemanan 9. Oh 9, oke. Nah ini kan
Auditory ya Mbak ya. Auditory itu berarti kita ini Mbak, apa sih, mendengarkan gitu. Mendengarkan, jadi Mbak mendengarkan tentang bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq seperti itu. Nanti Mbak rasain tuh apa emosinya seperti apa, terus nanti secara fisiknya apa yang Mbak rasain. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah mendengarkan surat Al-Fatihah nih Mbak, secara emosinya apa yang Mbak rasain nih? Kalau secara emosinya lebih ke Maksudnya perasaan Mbak aja nih, perasaannya gimana nih? tenang sih Mbak sebenarnya kalau dengerin mural Tenang. kayak gini, benar. Tenang, terus ada Tapi kayak ada sensasi kayak sedihnya juga, Mm-mm. kayak langsung inget tuh. Sebenarnya inget Tuhan tuh harus setiap saat, cuma Iya. kalau kayak gini tuh langsung kayak ya langsung tertuju gitu, bener. karena kita mendengarkan surat Al-Fatihah gitu. Kan kita dengerin lantunan ayat ya, maksudnya iya langsung inget Iya. iya, apalagi kayak ya Allah, apalagi kalau saya kadang ingat saya tuh jarang baca Al-Quran gitu, kadang keinget gitu. Iya. Jadinya ke ada campur aduk sih berarti. Dari campur aduk Kalau gitu. campur aduk tuh maksudnya positif apa negatif ya Mbak? Kok malah tanya saya? Iya, positif ya. Positif ya mungkin ya, soalnya Kan, enggak. karena Mbak tenang kan? Benar. Tenang, terus maksudnya tenangnya dia kan langsung menuju ke Allah gitu. Benar, berarti positif ya. Iya, positif. Terus maksudnya ingat gitu loh, ingat maksudnya kita nggak apa nih namanya, oh kayak kok saya jarang baca Al-Quran atau Jadi kita gimana. langsung ingat kesalahan-kesalahan kita aja, benar-benar ya. Iya. Berarti skalanya berapa Mbak? Skalanya 9 ya. 9. Ada ini nggak Mbak, pas mendengarkan itu secara fisik ada ini nggak Mbak, maksudnya kayak ada getaran gitu, getaran di dalam fisik, maksudnya kayak misal punggung nih kayak ada Kalau getaran di hati itu masuk fisik gak Mbak? fisik gitu. Oh iya benar, berarti ada Mbak. Ada gitu ya, Benar-benar. Kayak getaran di dada berarti ya. kalau bahasanya makdek gitu Mbak. Oh, Iya, gitu. benar ada. Iya Berarti ada getaran di fisiknya. fisik, berarti positif ya. Iya. Positif, berarti berapa Mbak? Si 9 9 juga. Nah sekarang Al-Ikhlas ya Mbak, tolong Oke. diperhatikan. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bagaimana Mbak perasaannya setelah mendengarkan? Hampir sama sih kayak yang Sama ya? tadi. Sama. Tenang gitu ya. Iya, tenang, Mm-mm. dia positif. Terus gimana apa yang Mbak rasain? Gak apa-apa, cerita aja. Kalau dengar ayat Al-Ikhlas itu langsung keinget karena sering saya baca pas sholat. Oh, Ya jadi kan secara pendek kan ya ayatnya, jadi kayak ya udah kayak udah nyantol gitu ya Mbak di otak ya, jadi kayak ya oh secara kayak ya. Iya gitu. Ya gitu. Berarti ini skornya berapa Mbak untuk Al-Ikhlas? Skornya saya kasih 10 karena sholat favorit saya. Surat paling favorit Iya, ya, bener. karena pendek. Iya benar. Ada ini nggak secara fisiknya apa yang Mbak rasakan atau tidak ada? Ada Apa? ya sama tadi kita Di dada ya? Iya benar. Di dada. Terus ini kan fisiknya positif nih. Kiranya berapa Mbak? Karena 9. 9. Nah setelah ini ada surat Al-Falaq, jadi Mbak dengerin dulu ya. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Apa yang Mbak rasakan nih Mbak tentang emosi dari surat Al-Falaq sendiri? Emosi dari surat Al-Falaq saya, Yang Mbak rasakan maksudnya, emosinya apa setelah mendengarkan ini? emosinya saya jadi keinget. Apa yang Mbak ingat sama? Kalau keinget sama Tuhan pasti ya. Iya. Tapi keingetnya itu lebih ke sebenarnya saya kan kayak sempet tahu artinya juga gitu kan, kayak ini kayak surat buat perlindungan dari ininya buat perlindungan ya. Ininya langsung ingat sama Allah Mbak. Iya, jadi kayak kalau buat misalnya kan surat Al-Falaq itu kan buat ya berdoa juga, kadang yang artinya juga kan lebih kerasa gitu. Benar. Jadi buat grade-nya positif deh saya. Positif. Positifnya berapa nih Mbak? Kalau buat positifnya di 10 juga deh. 10. Soalnya ya udah. Udah gitu ya. Ya untuk surat Al-Falaq nih secara fisiknya maksudnya Mbak apa yang Mbak rasain tadi kan setelah mendengar itu tadi? Mbak ini apa yang Mbak rasakan secara fisik atau enggak ada yang Mbak rasakan?
Yang barusan ya mbak, kalau barusan kayaknya nggak ada deh. Tidak ada rasa. Oke. Untuk ini ya, surat Anas ya Mbak. Jadi Mbak dengarkan seperti tadi ya. Gitu. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Setelah mendengarkan surat Anas tadi, apa yang Mbak rasakan nih? Secara emosinya, apa merasakan apa? Campur adukkah? Maksudnya kayak rasa takut atau rasa lebih ke seneng apa gimana? melo sih mbak. Melo ya? Kalau melo itu sedih ya mbak jadinya. Iya, iya. Tapi melonya itu lebih ke melo dia di positif gitu melonya, bukan karena sedih yang sedih susah itu enggak, tapi kayak sedih ya sedih terharu, tapi lebih ke ya tenang tadi. Tenang ya. Dan kayak dapat ketenangan juga gitu. Ini dia positif. Positif. Itu gradenya berapa Mbak? Saya kasih 9 lagi deh. 9 lagi ya. Mungkin dari fisiknya ada yang Mbak rasakan apa tadi? Kalau saya Secara rasa fisik? fisiknya Apa nggak ada rasa Mbak? kalau karena saya tenang itu kan badannya saya jadi relax ya mbak. Itu maksudnya ke fisik ya. Fisik. Jadi kayak relax, tenang, relax, kayak lebih santai gitu aja. Iya, santai. Itu benar. Itu berarti positifnya berapa nih Mbak? Beratnya Sama deh. 9. Iya. Ya, oke. Nah, ini ayat terakhir ya. Ini ayat kursi. Oke. Dengarkan saja ya Mbak. Iya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, apa nih Mbak? Apa yang Mbak rasakan nih? Secara emosinya? Kalau saya jawabnya sama-sama terus gak apa-apa nggak mbak ya? Nggak apa-apa. Benar, soalnya tetap kayak ya tenang tadi mbak. Tenang ya? Iya saya. Jadi kayaknya kayak lebih relax aja gitu, kayak ada rasa damai gitu lah mbak. Damai. Iya damai. Jadi dia positif. Positif ya. Untuk skornya berapa Mbak? Skornya 9 lagi. 9 lagi. Ya. Ada rasa fisiknya tidak Mbak? Fisiknya kayaknya enggak ya. Tidak ada rasa. Oke. Terus ini ada kalimat thayyibah. Jadi saya akan membacakan gitu ya. Terus apa Mbak yang rasakan ini nanti? Ini basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Mbak rasakan setelah saya membaca basmalah? Jadi emosi mbak. Biar emosi. Karena bacanya singkat juga ya. Iya. Buat saya kurang menghayati juga. Kurang gitu ya. menghayati. Benar. Karena singkat gitu ya. Benar. Berbeda sama Bisa surat yang tadi. surat tadi kan durasinya lebih lama. Jadi secara emosinya Mbaknya berarti gimana? Tapi positif sih mbak. Positif. Positif. Ya Karena ya itu tadi baca basmalah gitu ya. ya kan ya soalnya kan ya kalimat thayyibah ya. Yang Mbak rasakan apa? Maksudnya tenang aja gitu setelah mendengarkan apa ini tadi? Iya. Tenang ya. Relax aja gitu. Berapa Mbak emosinya ini? Emosinya 8 ya. 8. Oke. Secara fisik ada atau tidak ada rasa? Emosinya nggak ada mbak. Nggak ada rasa. Oke. Mbak dengarkan saja ya. Iya. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang Mbak rasakan nih setelah saya membacakan tadi? Jujur ya, kalau yang terakhir itu malah lebih ke gelisah mbak. Gelisah ya? Iya mbak. Soalnya langsung ingat mati mbak. Oh iya. Iya. Ini biasanya buat dipakai buat kalau orang meninggal kan biasanya buat tahlil kan biasanya. Jadi kayak ya padahal ya itu tadi saya malah lebih ke gelisah tadi gelisah. Karena mungkin biar kita keinget tentang matian kali ya. Matian benar. Mungkin gitu. Tapi jadinya kalau gelisah negatif dong ya. Iya. Berarti negatif itu emosinya berapa nih skornya? 6 ya boleh. Oke. Untuk tasbih ya. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang Mbak rasakan setelah saya membacakan tasbih? Kalau tasbih ini
Saya damai aja sih. Damai ya. Iya, tenang. Tenang. Apalagi kalau dibaginya berulang-ulang juga. Kayak ada kesan. Ya, tenang. Buat tenang. Terus grade-nya berapa nih Mbak? Grade-nya positif, jadi saya kasih 9. Secara fisik ada Mbak apa yang Mbak rasakan setelah saya membacakan tasbih atau nggak ada gitu? Kalau dari fisiknya enggak deh. Nggak ada ya. Oke. Terus ini ada tahmid ya? Iya. Saya bacakan dulu tahmidnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang Mbak rasakan setelah saya membacakan ini kalimat tahmid? Kalau tahmid lebih ke puas Mbak. Puas. Iya. Puas. Makanya kayak sering ngucapinnya itu kalau udah selesai pekerjaan Oh, kan, iya. kan kayak lega gitu ya. Lega Jadi gitu. ya lega tadi Lega. bahasa. Jadi positif ya. Iya, oke. Iya. Untuk ini apa grade-nya berapa nih? 10 deh. 10. Oke. Terus secara fisiknya setelah saya membacakan kalimat tahmid itu tadi apa yang secara fisik apa yang Mbak rasakan? Kalau karena kita apa tadi puas ya tadi lega, jadinya fisiknya Relax. benar. Oh, Iya, iya. relax. Iya. Oke. Berarti berapa nih Mbak grade-nya? Sama ya 10. 10. Oke. Nah, takbir ya. Oke. Saya akan bacakan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang Mbak rasakan nih setelah saya membacakan takbir? Biasa Oh, aja atau bagaimana? Biasa. Oke. Soalnya kayak iya. Biasa. Kalau denger adzan juga kan Oh, sering gitu. denger adzan juga ya. Berarti berapa Mbak? Grade-nya ini positif atau negatif nih? Grade-nya tapi masuk positif Positif deh. ya. Positifnya di 8. 8. Oke. Ada rasa fisiknya nggak atau nggak ada rasa? Karena dari biasa jadinya nggak Nggak ada rasa. Oke. Nah, ini saya akan membacakan hauqalah ya. Oke. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang Mbak rasakan nih setelah saya membaca hauqalah nih? Apa biasa aja atau rasa tenang atau bagaimana? Kalau ini tenang nih Mbak. Tenang. Iya. Makanya kadang kayak saya kalau lagi panik apa, soalnya kayak pernah dikasih orang tua gitu baca ini lah hawala quwata gitu. Oh, iya. Jadinya kayak lagi apa panik baca ini terus Alhamdulillah. paniknya hilang, tenang dia gitu benar. Grade-nya berapa Mbak? Grade-nya 9 deh. Oke, 9. Terus secara fisiknya ada nggak? Kalau secara Fisiknya maksudnya ada perasaan apa setelah mendengarkan itu tadi atau tidak ada? enggak. Nggak ada ya. Oke, nggak ada rasa. Nah, setelah ini ada istighfar, langsung ada kalimat sholawat ya. Nah, itu. Nah, ini istighfar ya. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang Mbak rasakan setelah saya membacakan istighfar nih? Karena saya menguap kalau ngantuk ya Mbak. Iya. Itu tapi ngantuk emosi nggak Mbak? Emosi dia itu maksudnya apa ya? Fisik ya sih. Ada. Iya. Kalau di emosinya sebenarnya kalau dari istighfar Mbak itu lebih ke sedih nggak sih Mbak? Sedih Soalnya ya? kayak Ingat apa ini? ingat dosa. Ingat dosa ya. Apalagi kalau kita kan kadang refleks habis ngelakuin kesalahan apa kan langsung istighfar kan. Oke. Jadinya ingat kesalahan, ingat dosa. Grade-nya berapa nih Mbak? Grade-nya positif deh. Positif berapa? Dia di 7 ya. 7. Untuk fisiknya ada nggak? Kalau untuk fisiknya tadi tuh ngantuk bukan karena denger istighfar, mungkin karena timingnya pas aja ya Mbak ya. Enggak deh jadi fisiknya. Nggak ada Nggak rasa. ada. Nggak ada rasa. Oke. Terus sholawat ya. Ya. Dengarkan aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang Mbak rasakan nih secara emosinya nih? Kalau dari emosi tegang tuh masih nggak Mbak? Kenapa? Tegang ya? iya bener. Oke. Kok bisa tegang ya? Saya juga nggak bisa. Nggak bisa deskripsikan ya? Aslinya nggak bisa deskripsiin Mbak, tapi kayak Setelah mendengarkan itu kayak maksudnya tegang gitu. bener gitu, bener Iya, tegang. nggak apa sih. Soalnya saya itu mungkin karena kebawa kebiasaan juga ya Mbak ya, kayak saya lagi kalau ada di posisi kayak situasi yang saya panik tegang atau apa itu kayak udah spontan itu baca sholawat gitu, sholawat yang tadi jadinya kayak kalau denger itu saya ingat situasinya saya tadi, jadinya tegang tadi. Tegang. Iya. Terus berarti emosinya apa nih, negatif atau positif? Kalau tegang negatif ya Mbak? Negatif ya. 5 ya Mbak? 5. Oke. Untuk secara fisik ini ada fisiknya. Kalau tegang jadinya ya Badannya misalnya kayak apa nih, kaku ya. Kaku. Oke. Terus dia grade-nya berapa Mbak? 6 deh. 6. Oke. Ini visual ya Mbak. Jadi Mbak ini melihat
Al-Quran atau melihat ini ya tentang surat-surat tadi, apa yang Mbak rasakan setelah melihat itu tadi ya? Ini sekarang Al-Fatihah ya Mbak. Jadi Mbak lihat dan rasakan terus secara emosi sama fisiknya bagaimana? Ini lihat aja ya Mbak. Iya, dilihat aja. Kalau udah nanti ngomong udah terus gitu. Apa yang Mbak rasakan? Kalau yang dari saya rasain itu lebih ke Mbak. tenang tadi Mbak. Oh, tenang. Warna itu juga mempengaruhi nggak sih Mbak? Kenapa? Warna Warna. dari visualisasi Oh, warnanya ini kan warnanya hijau ya. Mm-mm. Hijau kan lebih ke dominan ke damai asri gitu kan. Mm-mm. Jadinya saya juga kebetulan nggak suka sih, cuma ya suka tapi nggak terlalu suka gitu sama warna Iya, hijau. iya. Jadi ya Karena itu tadi ya, ini kan juga visual. Jadi Visual. visualnya Mbaknya nggak suka warna hijau. Jadi Mbak kan maksudnya merasa iya tenang, cuma cuma maksudnya ada rasa terganggu terganggu karena warnanya. Karena warnanya nggak Oke, suka, tapi gitu. karena kebetulan saya suka jadinya nggak terganggu gitu. Iya, iya, paham. Benar. Nah, ini secara emosinya nih Mbak. Emosinya apa ya Mbak? Tadi kan tenang, terus skornya berapa nih? Yang apa ini Mbak? Skornya emosi. Karena tenang saya kasih 9 ya Mbak. Oke, positif. Terus secara fisiknya ada apa yang Mbak rasakan tadi setelah melihat visual, secara visual Mbak? Secara fisiknya enggak ada? Kalau di mata kayaknya enggak sih Mbak. Tidak ada ya? Enggak Tidak ada. Oke. Terus surat Al-Ikhlas ya. Jadi Mbak lihat aja tidak apa-apa karena ini kan visual. Secara visual Mbak lihat saja ya. Al-Ikhlas sih Mbak. Iya. Nanti kalau sudah Mbak gitu mau ngomong aja. Oke, sudah. Mungkin secara emosinya Mbak, apa yang Mbak rasakan setelah melihat nih surat Al-Ikhlas? Ya kalau ya barusan ini saya kayak kurang dapet filmnya Mbak. Kurang dapet filmnya. Kurang dapet filmnya. Terus dari ini kan Al-Qur'annya warnanya juga dia hitam putih ya Mbak. Jadi kayak ya kurang dapet lah saya kayak. Positif atau negatif? Mungkin positif kali ya, Positif, tapi mungkin visualnya kan dia hitam putih. Benar. Hitam putih jadi Jadinya mungkin kayak kurang dapet gitu. Kalau mungkin berwarna gitu dapat Lebih gitu. ada, Paham. Nah, positif tapi positif berapa? kasih 5. Oke, 5. Secara fisik ada atau enggak? Enggak ada. Ya, karena enggak dapat feel-nya ya tadi. Nah, sekarang surat Al-Falaq Mbak lihat saja. Nanti kalau sudah ngomong sudah nanti keluarkan apa yang Mbak rasakan gitu. Gimana nih Mbak? Sama ya? Sama ya Mbak? Sama, karena Qur'annya kan sama. hitam putih. Gak bohong, emang sama. Oke, nggak apa-apa Mbak. Gak apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Karena ada yang Qur'annya ini Ini ya. ya, Biasanya iya, yang bener-bener. apa ini berwarna-warni itu Bener, kan? warna-warni. Oh iya, paham. Ini berarti positif atau negatif Mbak? Positif. Positif, grade-nya berapa? Tapi 6 deh ya. 6, oke. Terus fisiknya ada atau tidak? Enggak ya. Oke. Terus surat An-Nas, Mbak lihat aja ya surat An-Nas. Apa nih Mbak yang Mbak rasakan nih? Sebenarnya hampir sama sih Mbak, cuma ya Hampir sama. tapi tadi kayak ada yang beda. Kenapa Mbak? Yang beda artinya? Asal lebih tenang atau bagaimana? Iya. Tenang? Benar. Tenang, oke. Karena tadi nggak sengaja kebaca juga. Karena kan kalau lihat kan kayak spontan kebaca juga ya Mbak ya. Kayak gitu. Dia Positif, yang apa ini? Berapa? Grade-nya? Yang emosi ya tadi ya. Kayaknya dia 8 ya. 8, oke. Untuk ayat kursi ini Mbak saya udah memilihkan sesuai warnanya. Warnanya agak tapi biru. Oke. Oke, Mbak lihat saja untuk ayat kursinya. Sudah? Apa yang Mbak rasakan nih? Bener warna mempengaruhi Mbak ya. Karena tadi warnanya biru itu kayak ada kesan ademnya. Masa sih? Iya sobat. Iya benar. Oh iya. Benar. Adem. Ya. Adem karena warna tadi ya? Warna tadi benar, warnanya mempengaruhi juga. Tapi nggak apa-apa kan Mbak kalau misalnya warnanya masuk? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Iya. Itu kan ini ya, maksudnya Visual kan? visualnya Mbak itu kayak gitu. Berarti kan apa yang Mbak rasakan secara emosi gitu. Berarti kalau adem terus warnanya biru tadi adem gitu ya, membuat tenang gitu ya, tenang, damai, terus itu apa sih Mbak positif? Skalanya positif Mbak. Positif. 8 lagi Mbak. 8. Ya. Ada yang Mbak rasakan nggak secara fisik setelah melihat visual tadi atau tidak ada? Kalau nggak ada? Nggak ada rasa. Oke. Setelah ini Mbak kalimat Thaibah karena saya udah ini ya, ada print-printan ini kalimat Thaibah, Mbak bisa dilihat untuk bacaan basmalah. Setelah itu Mbak rasakan apa yang Mbak rasakan? Sudah? Apa yang Mbak rasakan secara emosinya nih tentang basmalah?
Kalau nggak ngerasain apa-apa boleh mbak. Boleh, nggak apa-apa. Ini saya mau ke fisiknya aja deh mbak. Nggak apa-apa. Ya. Karena ini kan tulisannya kayak cenderung ke kaligrafi ya, terus harapannya juga kayak banyak banget ini kayak tadi mata saya lebih kayak apa nih kayak ngernyit gitu mbak. Jadi blur ya? Kayak bukan ya nggak ngeblur juga sih, cuma kayak butuh kayak saya kayak jelimet gitu bahasanya mbak bacanya. Soalnya kan itu tulisannya kaligrafi ya. Bener. Oke Gitu. ya. Berarti Tapi dia jadi maksudnya kan negatif berarti ya. negatif ya? Iya. Oke. Tapi 6 deh ya. Oke, 6. Tadi. Terus yang emosi tadi emosi nggak ada yang dirasakan secara emosi tadi? Atau nggak? Ya maksudnya nggak ada. Emosi nggak ada. Ya. Oke. Terus tahlil ya mbak, boleh nih dilihat apa yang mbak rasakan secara emosi nih? Kalau kita tahlil hampir sama kayak yang mas saya dengar juga sih tadi. Oh tadi ya? Iya. Kayak apa ya? Apa ya? Kayak gelisah tadi. Gelisah ya? Bener. Gelisah ya. Terus ini kan yang tulisannya hitam, pekat, tebel juga kayak ada kesan. Iya bener. Nggak bisa deskripsinya tapi ya kayak tadi. Apa yang ini? Gimana mbak? Kalau gelisah berarti maknanya negatif mbak ya? Kalau negatif, tapi negatif 5 ya mbak? Oke. Secara fisik ada nggak mbak? Kalau secara fisiknya enggak. Oke. Untuk tasbih bisa dilihat dan itu nanti lebih tadi. Kalau yang tasbih ini dari emosinya kayaknya nggak ada di mbak saya. Fisiknya juga, kalau fisiknya dia positif mbak. Positif. Benar-benar. Saya kasih grade-nya Berapa mbak? positifnya ke 7. 7. Oke. Benar. Nah, untuk tahmid mbak Ya. bisa dilihat. Oke. Sudah. Ya. Berapa? Ini sama kayak tasbih tadi mbak. Tasbih. Iya benar. Dia Yang kalau dari emosinya nggak kurang ada. nggak ada, Mm-mm. tapi dari fisiknya oke aja, positif. Iya. Ini dia 8 ya. Oke. Oke. 8. Untuk takbir bisa mbak lihat nih ya, sama ya kayak kaligrafi ya. Oh benar-benar. Beberapa ada di situ. Kalau yang ini saya lebih ke seneng, bisa ya mbak? Senang. Karena saya tuh nggak bisa gambar kaligrafi, tapi kalau lihat baca itu kayak bagus banget gitu kan, jadinya kayak seneng gitu. Benar-benar. Iya. kan? Iya. Jadi dia ya seneng. Senang. Dari visualnya tadi kan bagus. Jadi kayak ada rasa kepuasan lah di Oh, hati saya gitu. Puas. Jadi positif ya? Positif. Benar. Beratnya berapa nih mbak? Grade-nya kalau masih 9 ya saya. 9. Untuk secara fisik apa yang dirasakan mbak? Kalau secara fisik Nggak ada. Nggak ada. Oke. Untuk kalkolahnya bisa dilihat. ini polanya hampir sama, karena ini sama-sama kaligrafi juga. Iya, saya senang juga. Senang. Iya benar. Senang. Grade-nya berapa mbak? Grade-nya sama 9. 9. Benar. Untuk istighfar. Oke. Saya kasih sama lagi boleh? Boleh. Soalnya ini langsung lihatnya tadi jadi Atau ini jadi satu. benar. Oke, nggak apa-apa. Iya senang. Dan Senang. apa gaya tulisannya juga bersama, ini kaligrafi semua Iya, ya? sama. Kaligrafi, saya pilih kaligrafi Iya benar. tadi. Bagus, suka saya, jadi senang lihatnya. Berarti positifnya berapa nih mbak? Positifnya ya 9. 9. Oke. Ya. Untuk sholawatnya mbak rasakan. Lihat ya. Udah, kalau dari emosinya kayaknya nggak ada mbak. Oke, nggak ada ya? Tidak ada. Ya. Terus untuk secara fisiknya ada nggak? Untuk fisiknya saya baik aja. Baik ya? Fine aja. Karena saya ini jelas mas. Jelas. Oke. Untuk apa ini secara fisik terlihat jelas, berarti ini positif ya? Positifnya maksudnya skornya berapa? 8. Oke. Nah, setelah ini yang bagian C itu kan kinestetik. Kinestetik itu kayak kita tuh meraba. Untuk ayat suci Al-Fatihah mbak bisa mbak melihat Al-Fatihah. Habis itu mbak rasa apa ini? Raba ya? Diraba. Setelah itu diraba, mbak rasakan. Nggak ada. Iya. Untuk secara emosinya nggak ada ya berarti? Nggak ada. Nggak ada. Emosinya. Secara Kalau fisiknya dari fisiknya di tangan itu relax mbak. relax Iya, ya. benar. Oke. Nggak tahu itu dari tekstur Iya, kertasnya mungkin. juga atau gimana nggak tahu ya, Kertas. tapi iya benar relax sih tadi. Nah, mungkin ini positif ya? Ini relax. positif. Berapa ini mbak? 9. Oke, 9. Nah, untuk kedua ini surat Al-Ikhlas ya mbak? Iya. Mbak bisa raba lagi seperti tadi ya? Iya mbak, kalau dari emosi sebenarnya kalau kayak gini tuh kurang ya di emosinya, tapi lebih ke fisiknya. Soalnya kan saya mainnya fisik. Raba ya? Benar. Jadi apa mbak? Apa ini tadi? Maksudnya yang fisiknya? Yang fisiknya dia sama, hampir sama tadi, Relax. tetap positif dia. Positif. Berapa nih mbak skalanya? Skalanya
Tadi 8 ya, ini ya sama deh 8. 8 ya. Nah, jadi sekarang surat Al-Falaq, Mbak. Al-Falaq ya. Nah, emosinya emang kurang. Mm-mm. Bener emang nggak ada Nggak ada. tapi adanya dia mainnya di fisik tadi, di tangan saya. Rasanya emang bener ya, tenang aja, relax. Ya, lebih ke relax tangannya. Terus grade-nya berapa, Mbak? Grade-nya dia, kalau yang ini saya kasih deh 9. Oke, 9. Nah, selanjutnya surat Anas ya, Mbak. Oke, ini teh. Oke, saya langsung ke fisik aja ya, Mbak. Dia Positif. positif. Ya? 9. 9. Oke. Ayat kursi ya, Mbak. Iya, ayat kursi ya, Mbak. Rasanya Untuk fisik ya? iya, Mbak. Karena dinas tadi. Iya, jadi tetap relax, benar. Saya kayak nyaman ya tangannya. Oke, itu grade-nya berapa? Grade-nya 7. Oke. Nah, sekarang kalimat thayyibah untuk mempersingkat juga. Iya. Oke. Oke. Gimana, Mbak? Hmm, Dari basmalah dulu deh. Oke, dari basmalah. Sebenarnya ya saya tenang aja. Tenang. Itu dari emosinya tenang. Terus kalau dari fisiknya sama. Tenang. Iya. Tenang ya. Relax gitu ya, Mbak, benar. Jadinya dia dua-duanya positif. Untuk emosinya berapa nih? Kalau emosinya Skornya? saya kasih 9 ya, Mbak. Oke. 9. Kalau buat fisiknya 8. 8. Oke. Terus buat tahlilnya, Mbak? Kalau buat tahlilnya tadi sama. Dia sama, saya ngerasa tenang dan relax juga buat di jari saya. Nyaman. Jadi dia positif. Berarti untuk skornya berapa? 9 semua. 9 semua ya? Iya, benar. Terus tasbih juga saya ngerasa tenang juga. Relax. Tangannya nyaman. Iya, benar. Oke. Nyaman. Jadi dia positif. Oke. Nilainya berapa? Nilainya 8. 8 semua. Oke. Buat tahmidnya, Mbak? Tahmidnya juga. Alhamdulillah. Tahmidnya juga saya ya ada tenang, tapi lebih ke tenang ke puas. Ada rasa lega gitu, Mbak. Ya positif. Benar. Berapa? Positif dia saya kasih 9. Oke, 9. Oke. Emosi secara fisik ada atau tidak? Secara fisiknya tadi jadi relax gitu. Berarti Positif skalanya 9 juga. Oke, buat takbirnya, Mbak? Takbirnya ini saya ulang lagi, Mbak ya. Iya. Emosi kayaknya nggak ada. Iya ada. Dari Fisiknya hampir sama semua. Tenang. Relax tangan saya. Oke. Berapa nih grade-nya udah? Grade-nya 8. 8. Buat hauqolahnya? Hauqolahnya juga ini langsung ke fisik saya. Iya, tadi karena tangannya relax, tenang. Sebenarnya karena kan dari tangan bisa sampai ke di badannya juga kayak relax gitu, Mbak, tubuhnya lebih nyaman aja. Jadi dia positif ya, Mbak. Positif. Ini berarti grade-nya 7 deh. 7. Iya, ini yang di emosi ya? Apa yang di fisik? Mbak. Fisik. Oke. Emosinya enggak. Nah, untuk istighfarnya, Mbak? Istighfarnya juga tadi gini fisik ya. Iya, benar. Emangnya kayak cenderung ke fisik ya, Mbak? Oke. Karena dia ini yang meraba juga. Iya, benar. Dia fisiknya relax. Dia jadi 8, Mbak. 8. Oke. Terus buat sholawatnya? Ya, sholawat. Iya, benar. Ada di ketinggalan. Damai. Iya, benar. Tadi emosi ya, Mbak ya? Iya. Ini positif. Berapa, Mbak? Positifnya karena damai saya kasih 9. Oke, 9. Secara fisiknya ada? Secara fisiknya sama. Skornya nyaman. Jadi ya sama itu kan 8 ya. 8. Oke. Nah, setelah ini ada multimodalitas ya. Al-Fatihah ya. Iya, Al-Fatihah. Udah, Mbak. Iya, gimana Mbak? Apa yang Mbak rasakan? Kalau dari tekanan emosinya saya ke tenang, Mbak. Tenang. Terus untuk secara ini grade-nya berapa, Mbak? Grade-nya dia 7, Mbak. 7 untuk positif ya? Iya, benar. Nah, secara fisiknya nih. Fisiknya bagaimana? Kalau fisiknya kayak tadi saya kurang nggak ada feel-nya gitu. Kurang feel-nya. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus surat Al-Ikhlas ya, Mbak? Al-Ikhlas ya, Mbak. Oke. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Mungkin bisa jadi satu. Jadi satu bacanya ya, Mbak ya? Sama ayat kursi juga. Oke. Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Iya. Ini kalau dari emosinya apa ya, Mbak, namanya itu, Kak? Kalau harapan sih?
kayak gimana ya, makanya kayak setelah saya baca ini tuh kayak ada dorongan buat saya baca lagi gitu mbak. Oh, Nggak iya. baca yang selain ini tapi pengen baca lagi pengen gitu. baca lagi gitu. Ya Iya. itu jadi kayak dorongan kayak Ya, dorongan positif. dorongan positif gitu ya. Pengen kita tuh harus berlama-lama sama bener, surat bener. ini Iya, tuh bener. gitu, karena udah pas gitu loh. Karena Mbak tadi kan katanya Al-Ikhlas kayak surat Favorit favorit juga, nah, jadi. iya kan, itu makanya pengen dibaca lagi Bener. gitu. Nah, itu berarti grade-nya apa Mbak? Grade-nya positif. Berapa ini? 10. 10. Boleh langsung direkam sampai kalian tadi udah baca Al-Falaq sama Anas juga. Oh, iya. Iya. Oke. Sama. Sama berarti semuanya? Yes. Oke. Nah, untuk secara fisiknya Mbak itu tadi apa Mbak rasakan? Kalau secara fisiknya relax, Mbak, damai. Oh, relax. Nah, relax semua ya? Iya benar-benar. Oke, relax. Karena emang saya kayak Nah, untuk relax ini secara fisik skalanya kan positif. Positif masuknya berapa grade-nya? Dia ke 9 deh kalau 9 relax. semuanya. Oke, terus yang terakhir yang ayat Ayat kursi kursi ya, ya. Mbak? Oke. Ayat kursinya bisa dibaca terlebih Ya. dahulu sama dirasakan. Gimana? Gimana, Mbak? Apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasain yang ini barusan kayak kurang ngerasain Mbak, kan dari emosinya nggak ada deh. Nggak ada. Tapi kalau di fisiknya sama. Relax. Iya. Oke. Nah, Jadi, berapa ya, ya? Skornya? 8. 8. Oke. Udah. Ya. Ini dari yang Bismillah ya Mbak, dari Basmalah ya. Kalau dari Basmalah ada rasa puas, tenang. Ini dari emosinya, jadi dia positif. Saya kasih 9. Oke, 9. Fisiknya juga positif. Positif. Ya 9 sama. 9. Terus untuk tahlilnya? Ini tahlilnya saya juga kan jadi sapi ya Mbak. Sama, positif dia. Kayak tenang saja. 9 lagi. 9 enggak apa-apa. Terus Terus yang tasbih, iya sama. 9 juga. Iya, juga positif semua ini Mbak. Iya. Oke. Tahmid juga. Tahmid Ya. sama. Iya benar. Oke, karena tadi apa ini udah Langsung satu kertas. langsung satu kertas Nah, jadi ini dia tahu. Ya. Udah. Kalau yang ini Gimana, Mbak? maksudnya kurang Mbak. Kurang. Tapi dari ke fisiknya dia lebih ngena. Jadi ya tadi Itu positif positif. Berapa nih? 8. 8. Iya. Oke, untuk secara fisiknya Kalau fisiknya positif juga 8. 8. Sekarang ya Hauqalah. Iya tadi Iya. Hauqalah. ya sudah. Jadi saya tanyain aja ya. Secara emosinya bagaimana? Emosinya juga positif. Positif. Ya. 7. 7. Oke. Terus fisiknya 7. 7. Ya, terus yang istighfar ya Mbak. Iya, istighfar. Istighfar juga. Kalau emosinya istighfar ini tadi lebih 9 Mbak. 9. Apa yang Mbak rasakan nih untuk emosinya? Emosinya kalau tadi saya yang kayak ingat dosa tadi ya Mbak. Oh ya. iya, keinget bener. dosa. Keinget dosa. Iya gitu. Jadinya Terus jadi positif, ya. Oke. Terus secara fisiknya juga positif. positifnya berapa? Kasihnya 9 juga. 9. Iya. Oke. Sekarang sholawat ya yang terakhir ya. Ini juga Mbak positif Mbak. Positif. Karena ya saya damai aja bacanya, tenang. Dia 8 Dan buat fisik sama emosinya 8. Oke, nah setelah itu terakhir karena udah ini tadi Mbak, ini Iya. ada cek ibadah, syahadatnya Mbak melaksanakan secara disiplin. Syahadat tain. Ya, syahadat. Ya, Rutin kan Mbak baca, karena dia ada Asyhadu di an la- bacaan sholat. Iya nggak sih benar ya? Bener ya? Benar. Jadinya ya Rutin. baca Iya, disiplin. disiplin tuh ya. Bener. Disiplin. Nah, apa yang Mbak rasakan nih kalau membaca syahadat? Karena Emosi. saya bacanya itu karena nggak sadar kan kayak terbawa arus karena itu bacaan sholat tadi ya, jadinya kayak nggak kerasa apa-apa. Gak kerasa apa-apa ya? Iya. Oke. Karena emang nggak nyadar gitu, oh ternyata ada bacaan syahadatnya gitu. Skalanya berapa nih Mbak untuk emosinya? Dia tengah-tengah deh Mbak. Positif deh tapi ya. Positif. tapi 5. ya 5. Iya kan? Benar. Untuk secara fisiknya ada nggak untuk syahadat seperti itu? Atau Enggak. enggak rasakan aja. Untuk sholatnya Sholatnya eh, ini gimana ya Mbak, karena kan cewek ya. iya. Iya, maksudnya 5 waktu tapi selain Selain waktu masa haid. haid. Ya, ya. Boleh jujur Enggak nggak? apa-apa Mbak. Karena kadang sholat isya, kadang saya ketiduran Mbak. Oh, gitu. Tapi tetap sholat, tapi Iya. karena sholatnya nggak tepat waktu. Sering nggak kayak apa-apa. ya, tengah malam gitu baru sholat. Gitu. Ya gitu. Untuk ini, untuk perasaan emosinya apa?
males mbak. Males Mbak, apalagi kalau saya udah tidur, Iya. kadang kan harusnya sih saya sholat dulu baru tidur. Ah, Udah ah, itu ah. kayak udah tidur dulu nanti kalau kebangun baru sholat gitu. Ini tuh dari saya sendiri tuh dia dari malasnya itu tadi. Tapi yang negatifnya kan saya ya mbak jadinya. Negatif tapi. Negatif ya. Karena maksudnya karena emang gitu sih ya, karena sholat itu pasti kayak ada godaan. Nge-review sholat, tapi harusnya saya kasih positif mbak. Positif. Iya. Oke. Ya, positif. Cuma ya tadi. Tadi maksudnya mbaknya secara sholatnya tadi seperti itu ya, sholat isyanya ya. Oke, nggak apa-apa mbak. Untuk skalanya berapa nih mbak? Kalau buat emosi sebenarnya sholat positif sih mbak. Positif ya? Berapa nih beratnya? Kasih 10 deh mbak. Oke, 10. Untuk secara fisiknya ada nggak mbak? Fisiknya juga 10 juga mbak. Soalnya sholat kan ya olahraga juga ya mbak ya. Soalnya tubuhnya gerak. Ya, jadi terus ada mau sholat tuh ada rasa perasaan kayak semangat. berat gitu nggak? Atau semangat gitu? Apa 50-50? 50-50 mbak. Oke. Iya. Tergantung mood juga. Oke, iya. Berat juga bisa. Tergantung mood. Terus habis itu puasa mbak? Ini puasanya puasa wajib. Puasa wajib sih. Puasa Ramadan ya? Iya. Berarti disiplin kecuali pas masa haid. Benar. Iya. Nih, Kalau dari emosinya saya positif sih ke Ramadan. Soalnya juga saya seneng. seneng gitu ya menyambutnya. Menyambutnya seneng. Karena dia kan satu tahun cuma sekali ya, Iya, satu benar. bulan. Jadi kayak dinanti-nanti banget gitu Benar, semangat. benar. Saya gitu lah gitu Excited. menyambut Ramadan. Bahkan kalau saya pas libur, pas haid itu malah saya sedih, saya susah kayak pengen puasa aja gitu. Jadi dia positif dari emosinya deh. Berapa mbak skalanya mbak? Ya 10. 10. Untuk fisiknya ini? Kalau dari segi fisiknya, kalau kayak saya lebih kayak ngantuk, gampang ya? capek, lesu, lemes gitu namanya juga kan orang puasa ya mbak. Tapi jadi negatif ya mbak ya. Negatif. Mungkin masnya ini sih ya pendapat mbak aja sih. Oh gitu aja. Secara fisiknya. Tapi kalau sesuai dari pengalamannya saya, Nggak apa-apa, memang seperti itu harus gitu pengalamannya ya. mbak. Dia 7 deh. 7 ya. Yang negatif atau positif nih? Negatif. Negatif, Soalnya nggak apa-apa. tadi saya Karena kayak itu kan lesu capek, lesu, nah itu apalagi maksudnya kalau, negatif nggak puasa, apa-apa. kuliah juga itu kayak langsung malas gitu mbak. Jadi negatif. Negatif ya. Sedekah mbak, maksudnya sedekah. Ya maksudnya ya mungkin mbak gitu sedekah. Kalau kayak bantu teman atau apa itu kan sedekah juga sedekah, Mbak? sedekah. Ya. Tolong menolong kan itu. Bener ya. Itu seneng sih mbak. Seneng. Iya, namanya bantu orang seneng juga, rasanya kayak puas juga rasanya. Gitu. Jadinya dia positif. Positif ya. 9 ya. Oke, 9. Ini secara emosi ada nggak? Tadi yang emosi mbak yang 9. Oh, yang 9. Iya, Oke. emosi. Tadi kan seneng tadi ya. Fisiknya ada nggak? Kalau fisiknya kayaknya nggak ada deh Nggak mbak. ada. Ya. Oke. Haji belum ya? Belum ya, jadi Haji belum. nggak ada. Doakan aja ya, Mbak, ya. Amin. Ini sudah ya tadi tesnya. Jadi diagnosa dari Mbak ada keluhan fisiknya. Mbaknya keluhan fisiknya tadi punggungnya sakit, lehernya sakit, tumitnya sakit, matanya buram tadi ya Mbak ya. Terus secara apa ini namanya emosi Mbaknya itu pertama memang merasakan rasa jengkel gitu ya, kebanyakan rasa jengkel, terus ada rasa kegelisahan juga gitu, terus overthinking juga ada ya, terjadi pas maksudnya kayak memikirkan hal apa gitu ya, dari overthinking seperti itu diagnosanya. Jadi ini saya menyarankan untuk terapi sofistik, saya menyarankan Mbak untuk melakukan terapi zikir seperti itu, karena berdasarkan data-data tadi anamnesanya itu tadi kan diagnosanya seperti itu tadi, secara fisik, emosi tadi seperti itu. Jadi Mbak terapinya terapi zikir. Nah, untuk terapi pendukungnya mungkin Mbak lebih ini saja, mungkin melaksanakan meditasi seperti itu. Nah, ini sudah ya, dari anamnesanya sudah selesai. Jadi Mbak terima kasih sudah ada ini melakukan anamnesa. Makasih ya. Makasih banget Mbak Clara. Saya juga makasih loh udah di terapi. Iya. Benar. Makasih ya Mbak. Mbak boleh tadi terapinya terapi zikir.